bagaimana agar Al-Quran itu ya menjadi penolong bagi kita, menjadi hujjah, ya, hujjatun lana, apa ya? Bukan hujjatun alaina, ya. Karena kalau dulu saya ingat banget ketika belajar ngaji di waktu kecil itu, guru ngaji saya biasanya habis habis pengajian itu pasti berdoa khatmul Quran gitu kan, ya. Tapi memang pakai nyanyian biar gampang hafalnya kan. Masih ingat Bapak dulu? Hah? Ngajinya begitu juga dulu kan? Kan ada tuh doa Allahumma arhamna bil Quran. Habis itu waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Cuma dipakai nyanyian biar cepat ingat Pak ya. Ya apa di situ katanya? Allahumma arhamna bil Quran gitu kan? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Masya Allah. Ya, saya dulu habis ngaji dinyanyiin begitu kan. Allahumma zakirna. Masya Allah. Hafal juga Bapak ya? Berarti pernah kecil ya? Hah? Artinya ini ngaji waktu kecil ya. Ya Allahumma zakirna. Minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Nah, habis itu apa? Waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Ya. Jadi kita minta ya Allah jadikan Quran itu hujjah. Hujjah waj'alhu lana. Jangan sampai waj'alhu alaina. Ya, karena kata Rasulullah tadi Quran hujjatun laka au alaika. Jadi laka itu penolong, alaika penuntut. Ya, jadi serem, Pak. Maka agar ayat-ayat Al-Qur'an ya, baik tadi yang kauniyah, yang kauliyah tidak menjadi penuntut kita, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini singkat saja saya jelaskan sebelum buka puasa, Pak ya. Buka puasa di sini semua kan, Pak ya? Sudah ada makanan, Pak. Tenang, Pak. Enak nih masjid. Oh, udah disiapin, Pak. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, 4 yang harus kita penuhi kalau mau Quran itu menjadi hujjah, penolong kita, bukan penuntut kita. Yang pertama apa, Pak? Apa kira-kira yang pertama, Pak? Dibaca dulu apa diyakini dulu? Masya Allah. Yang pertama itu diimani dulu. Bahasa lainnya diyakini dulu. Makanya rukun iman itu. Rukun iman yang ketiga apa, Pak? Iman kepada kitab Allah. Ya. Dan Al-Quran itu disebutkan langsung oleh Allah Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi di ayat kedua dalam surat Al-Baqarah itu, Pak. Di awal-awal Al-Quran itu yang pertama disebutkan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ini isyarat apa, Pak? Isyarat agar kita meyakini di dalam hati bahwa Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka setelah kita yakin, setelah kita imani benar Al-Quran itu, baru kita langkah ke tahap berikutnya. Ya, cuma kalau hari ini ya langkah pertama ini saja sudah banyak yang gugur rasanya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan yang di sini tidak. Tapi kita sering mendengar tokoh-tokoh ada yang mengatakan ada ayat yang tidak cocok untuk kehidupan modern. Benar nggak, Pak? Berarti gugur kan? Langkah pertama sudah gugur. Langkah pertama, Pak. Nggak yakin lagi. Ya, kalau nggak yakin ya sudah gugur. Ya, makanya ibadah itu ya tidak boleh dibangun di atas keraguan, Pak ya. Ya mungkin ini nasihat untuk kita semua, Pak ya. Bahkan sampai wudhu saja itu. Kalau kita sudah yakin wudhu dari rumah, sampai ke masjid ragu, aku sudah wudhu atau belum ya. Yang mana yang diambil, Pak? Wudhu lagi.
Jam di rumah. Kalau di rumah yakin sudah wudu, berangkat pas mau takbir ya atau pas mau tahiyat masjid ragu, oh tadi aku sudah wudu atau belum ya? Maka yang diambil adalah yang yakin. Kita harus buang keraguan itu. Jadi yang pertama tugas kita agar Quran itu menjadi penolong kita, Bapak Ibu dirahmati Allah, harus diyakini Quran itu, harus diimani kitab itu. Karena apa? Karena itu bagian dari rukun iman kita kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh ada keraguan walaupun cuma satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi setengah Al-Quran, apalagi satu surah. Ya seperti yang hari ini ya digaungkan oleh orang-orang yang mulai ragu terhadap Al-Quran itu. Mereka berani mengatakan ayat ini tidak relevan, ayat ini cocoknya masa lalu. Untuk sekarang kita nggak pakai itu lagi. Nauzubillahi min zalik. Ya, taib. Yang kedua apa, Pak? Setelah kita meyakini, baru kemudian kita membacanya. Masya Allah. Ya, kita membacanya, Pak. Nah, ini makanya nanti disebutkan oleh Allah Ta'ala, Quran itu bisa meneguhkan. Ya. Di dalam surat An-Nahl itu ayat 102, ya. Allah katakan, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu." Nah, ini kata Allah. Ya, katakan ya Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu bahwa malaikat Jibril sudah menurunkan Al-Qur'an dengan benar. Ya, di dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat 102. Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada umatmu bahwa malaikat Jibril telah menurunkan Al-Quran dengan benar dari Tuhanmu. Min Rabbik, dari Tuhanmu, dari Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Bukan kumpulan cerita-cerita para ulama. Bukan. Itu langsung dari Allah Ta'ala. Untuk apa? Disebutkan di situ. Liyusabbital ladzina amanu. Untuk meneguhkan, Pak. Masya Allah. Artinya apa? Ketika kita baca Al-Quran itu, Pak, itu akan membuat iman kita menjadi mantap, teguh. Tapi kalau orang yang di awal ragu, berarti ketika dia baca, nggak ada efek. Nggak akan meneguhkan. Karena memang di awal dia ragu. Nggak akan meneguhkan, Pak. Makanya disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 102 itu. Al-Quran itu liyusabbital ladzina amanu. Wa hudaw wa busyra lil muslimin. Selain meneguhkan, dia juga menjadi petunjuk dan juga apa? Kabar gembira kepada orang-orang muslim. Masya Allah. Ya, tapi bagi orang yang tidak meyakini, artinya apa namanya? Pondasi awalnya cacat, nah ini tidak bisa meneguhkan. Ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah, Ramadan banyak kita sudah baca, Pak ya. Jadi dan Al-Quran itu memang satu kitab atau satu buku yang ada di hadapan kita hari ini yang hurufnya per huruf walaupun kita nggak ngerti dapat ganjaran. Beda dengan kitab yang lain, bahkan kitab hadis sekalipun. Apalagi karangan para ulama. Ya, kitab satu-satunya yang ada di dunia hari ini kita baca, ngerti nggak ngerti dapat pahala. Masya Allah. Itulah di antara mukjizat Al-Quran itu. Ya, ngerti nggak ngerti dapat pahala. Ya, satu huruf berapa, Pak? Ini sudah bukan pelajaran baru lagi nih, nggak perlu diulang yang begini-begini, Pak ya. Ya, satu huruf 10, dua huruf 20 itu kalau di luar Ramadan, kalau di Ramadan dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bersyukur sudah menjadi orang yang membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan memang disuruh perbanyak baca. Ya, karena para ulama sudah menunjukkan seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah sendiri ya banyak mengulang Al-Quran di malam-malam Ramadan bersama Jibril. Yatadarrasun Al-Quran. Ya, malaikat Jibril dan Rasulullah ya murojaah Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya apa? Disuruh banyak baca. Ya. Makanya juga Utsman bin Affan sampai 30 kali khatam satu kali Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i 60 kali. Ini menunjukkan apa? Disuruh banyak baca. Alhamdulillah insyaallah kita sudah membacanya, Pak ya. Ya, dengan mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala. Ya, sehingga apa? Kita mendapatkan ridhonya. Yang ketiga, setelah membaca apa, Pak? Agar Al-Quran itu menjadi penolong kita.
Hah? Apa kira-kira? Diamalkan dulu atau tadabur dulu? Ditadabur, Pak, ditadabur. Karena tadi kata Allah Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Enggak mungkin orang bisa tadabur, bisa memahami kalau dia tidak baca. Enggak mungkin. Makanya tingkat yang kedua itu harus dibaca, Pak. Dibaca. Setelah dibaca, kok aku nggak paham ya dengan arti ayat ini? Nah, kita mulai tadabur, Pak. Mulai tadabur. Karena tadabur ini tidak terbatas dilakukan oleh sebagian manusia. Tidak. Tapi ini bisa dilakukan oleh semua manusia, Pak. Baik yang sudah paham bahasa Arab maupun yang belum paham bahasa Arab. Berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir itu, nah ini khusus. Khusus orang-orang yang sudah punya ilmu alat. Sudah punya kunci, Pak. Ya, ibaratnya mungkin kalau mobil orang yang sudah jago ya bongkar-bongkar. Nah, ini montir, Pak ya. Ya, kalau di dalam ilmu tafsir berarti apa? Orang yang sudah bisa bahasa Arab, orang sudah bisa ya nahu sorof, sudah bisa ya balaghah, mantik, ilmu bayan dan lain sebagainya. Artinya apa? Ilmu-ilmu alat itu sudah apa, Pak? Sudah cukup. Maka boleh bagi dia menafsirkan. Tapi kalau mentadaburi semua orang boleh, Pak. Semua pulang boleh. Maka kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Tidak memahami ayat Al-Quran. Apa yang ada di dalamnya. Hukum-hukum apa yang ada. Haramkah, halalkah, bolehkah, mubahkah. Apa yang ada di situ. Apakah mereka sudah mentadaburinya? Kalau mereka tidak mentadaburi, kalau kata Allah Ta'ala, maka hatinya akan dibukukan oleh Allah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, yang ketiga pastikan nanti setelah Ramadan ini, Pak ya. Setelah Ramadan mulai memahami pelan-pelan satu-satu, dua, tiga ayat dari Al-Quran itu. Sehingga apa? Hati kita tidak menjadi hati yang dibekukan oleh Allah. Ustadz gimana saya mentadaburi? Saya tidak paham sama sekali. Caranya ikut pengajian, Pak ya. Subuh kita kan. Itu kan ayat-ayat Quran yang dibahas kan, Pak ya. Satu ayat, dua ayat, ya, tiga ayat. Ya, nanti kita tidak fokus lagi memperbanyak bacaan. Ya, kita memperbanyak apa, Pak? Memperbanyak tadabur. Ya, tadabur. Ya, makanya dulu para ulama termasuk ya pengajian-pengajian seperti ini ditiadakan. Ada sebagian para ulama ya fokus baca gitu kan. Tapi kalau kita ya karena memang kadang banyak orang di bulan Ramadan akhirnya apa? Jadi tadabur juga di bulan Ramadan gitu ya. Tapi harusnya apa? Saat-saat seperti ini kita perbanyak baca. Nanti di luar bulan Ramadan kita tadabur. Tapi insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang hadir di sini mudah-mudahan setelah Ramadan nanti tetap lanjut pengajiannya, Pak ya. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Sehingga apa? Hati kita tidak dibekukan oleh Allah. Karena kalau hati sudah dibekukan, bisa-bisa nanti mati, Pak. Seperti apa? Ya seperti hatinya orang kafir. Tidak berfungsi lagi. Hati ada tapi tak berfungsi. Nauzubillah min zalik. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Setelah kita mentadaburi apa perintah Allah Ta'ala? Ini yang terakhir, Pak. Ini sebenarnya gampang-gampang susah, Pak ya. Tapi kalau mau Al-Quran itu menjadi penolong, maka langkah yang keempat ini harus disempurnakan. Harus dilakukan. Diamalkan Al-Quran itu, Pak. Jangan sampai ditinggalkan. Sudah diyakini, sudah dibaca, sudah ditadaburi, bahkan ada ulama yang sudah bisa tafsir, ditafsirkan pula. Setelah itu apa, Pak? Ditinggalkan. Nah, ini yang terjadi hari ini, Pak. Benar gak? Sudah diyakini itu kalamullah. Sudah dibaca bahkan berulang-ulang. Sudah ditadaburi setiap hari pengajian. Sudah ditafsirkan. Ada ulama yang bisa menafsirkan. Tapi yang terakhir apa, Pak? Dia tidak menjalankan, ditinggalkan. Ini, Pak, ini yang diadukan oleh Rasulullah. Kepada siapa, Pak? Kepada Allah Ta'ala. Ini yang diadukan. Ya. Siapa yang bisa jawab, Pak? Di dalam surat apa Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan umatnya, kaumnya kepada Allah Ta'ala tentang Quran ini.
Hah? Mana ini yang sudah tadabbur? Hah? Surat Al-Furqan, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ayatnya lupa Pak ya. Ayat ayat 2, ayat 30. Ya, ayat ayat 30. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Rasulullah tidak pernah mengadu kepada Allah ketika beliau dilempar dengan batu, dengan tai, dicaci beliau, dimaki beliau ketika berdakwah. Rasulullah tidak pernah mengadu kepada Allah, tidak mengadu Pak, tidak. Tapi ada yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Apa itu? Nah, itu yang ada dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu. Ini penting Pak, diingat-ingat. Kalau bisa disimpan di kantong atau di mana Pak? Jangan di kantong ya. Nah, boleh ditulis pula, disimpan di kantong nanti ya. Apa kata Allah di situ? Wa qala ar-rasul, wa qala ar-rasul. Ya, wa qala ar-rasul. Artinya apa? Nabi Muhammad mengatakan, kata Allah. Mengadu Nabi Muhammad. Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Ya Rob, ya Rob. Wahai Tuhanku. Inna qaumi ittakhadu hadzal Qur'an mahjura. Wah, ini kata Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Mengadu Pak Rasulullah. Sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Quran ini mahjuro, yang disia-siakan, yang ditinggalkan, matsuruka, yang ditinggalkan. Dia sudah yakin, dia sudah baca, dia sudah tadabbur, bahkan bisa menafsirkan. Berapa banyak ahli tafsir hari ini ujung-ujungnya pakai hukum yang lain selain hukum Allah. Benar gak Pak? Padahal dalam Al-Quran, Masya Allah, kalau saya belajar dulu ya di Mesir dan juga di Sudan itu, yang kita pelajari di ayat-ayat Al-Quran itu ya semua yang terkait dengan kehidupan kita Pak. Semua yang terkait dengan kehidupan kita. Ya apalagi saya jurusannya memang ya syariah, perbandingan mazhab. Ya, di situ kita pelajari hukum pidana, di situ kita pelajari ya fikih keluarga. Di situ kita pelajari tentang bagaimana bermuamalah dengan manusia. Ya, fikih muamalat. Semua ternyata ada dalam Al-Quran, Pak. Bagaimana ketika misalnya orang meninggalkan harta warisannya. Ya, seseorang yang orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal atau bapaknya meninggal, bagaimana harta yang ditinggalkan oleh bapaknya itu dijelaskan di dalam Al-Quran dengan jelas sekali. Tapi hari ini banyak orang yang kemudian mampu menafsirkan, mengatakan kepada masyarakat, boleh-boleh saja pakai yang lain katanya. Benar gak Pak? Al-Quran ditinggalkan, Al-Quran ditinggalkan. Ya, misalnya di dalam masalah kepemimpinan, dalam mengatur manusia-manusia, ketika ada masalah-masalah yang ditimbulkan, muncul dalam manusia, ya di dalam mengatur manusia ada kasus pembunuhan, ada kasus pencurian, ada kasus ya orang yang menuduh apa misalnya perzinahan, qadzaf, bahkan ada orang yang berzina, baik yang sudah menikah atau belum menikah, semuanya jelas di dalam Al-Quran. Dan saya mempelajari itu Pak. Tapi ternyata ketika di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di negara yang di situ mayoritas para ulama dikenal di dunia, tapi ternyata yang dipakai adalah ketentuan yang lain. Benar nggak Pak? Ketentuan yang lain. Ini diadukan oleh Rasulullah dulu Pak, dulu. Diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita kira-kira hari ini termasuk yang diadukan oleh Rasulullah atau termasuk yang dibanggakan kira-kira Pak? Hah? Hah? Gimana kira-kira Pak? Ini mumpung Ramadan, kesempatan apa namanya berpikir jernih Pak ya. Kalau di luar Ramadan kan banyak pengganggu Pak ya. Ini kalau di bulan Ramadan masih nggak berpikir jernih juga, kapan lagi bisa berpikir jernih Pak ya? Kan di bulan Ramadan ini masih dikunci Pak setan-setan Pak ya. Ya, jadi maradatus syayatin, elit-elitnya syaitan sekarang masih dibelenggu oleh Allah. Tunggu sebentar lagi Pak. Lusa insya Allah ya. Besok lusa. Udah dilepas. Maka dia akan merusak pikiran kita lagi. Nah hari ini Pak. Dengan pikiran jernih. Mari kita apa Pak? Mari kita merenung. Gitu, melihat. Apakah kita termasuk yang meninggalkan Al-Quran itu. Menyia-nyiakan apa yang kita sudah pelajari di Al-Quran itu. Ya, dan mudah-mudahan ya tidak Pak ya. Ya, ada pemimpin-pemimpin di sini mudah-mudahan nanti
ke depan bisa seperti Mu'adz bin Jabal misalnya Pak ya. Ya, mana pemimpin-pemimpin ini? Atau sudah pensiun semua? Jadi pemimpin-pemimpin harus merenung juga di bulan Ramadan ya. Harus menjadi apa? Ya, menjadi minimal seperti Mu'adz bin Jabal itu kan, sahabat Nabi. Ketika beliau diutus untuk memimpin masyarakat Yaman itu kan, itu bukan sembarangan Pak, diutus untuk menjadi gubernur di sana, menjadi pemimpin di sana. Artinya apa? Ya seorang pemimpin menemukan banyak permasalahan. Maka ditanya oleh Rasulullah, nanti kalau kamu punya masalah dengan masyarakatmu, bagaimana kamu menyelesaikannya? Kemana kamu rujuk? Kemana kamu rujuk? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan apa Pak? Aku lihat Al-Quran. Nah, ini sahabat Pak. Kalau kamu tidak temukan, kata Rasulullah, hadis Nabi. Baru kalau kamu tidak temukan juga, akal. Ajtahidu birro'i. Aku akan menggunakan, beristihad dengan akalku katanya. Itu kata si Mu'adz bin Jabal. Ya, kalau kita hari ini gimana Pak? Ketika ada masalah, rujuknya kemana Pak? Rujuknya kemana? Ada kasus ini, kasus itu, kasus ini, kasus itu yang begitu banyak hari ini Pak. Kemana kira-kira Pak? Undang-undang Pak ya. Artinya Al-Quran kita tinggalkan ya Pak ya. Berarti kita yang diadukan atau yang dibanggakan oleh Rasulullah Pak? Diadukan. Ya. Mudah-mudahan lahir Mu'adz bin Jabal di Indonesia Pak ya. Masya Allah. Sebenarnya ya kalau kita lihat sejarah bangsa dulu, Mu'adz bin Jabal sudah muncul di Indonesia Pak ya. Di awal-awal kemerdekaan itu kan. Makanya dari 22 Juni itu sampai 18 Agustus 1945, ya 22 Juni sampai 18 Agustus 45, itu kan di dalam konstitusi jelas kan di dalam Pancasila sebagai sila pertama itu ya disebutkan ya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya apa? Al-Quran, syariat Islam Al-Quran. Ya, artinya apa? Mu'adz bin Jabal pernah ada di Indonesia Pak ya. Pendiri bangsa dulu menginginkan itu. Tapi ternyata kita kalah gitu ya Pak ya. Tapi jangan sedih Pak, jangan sedih. Ya, jangan sedih. Ya, perjuangan harus tetap dilanjutkan. Kita pertemuan kemarin Pak Mursalin sudah membahas itu kan? Walaupun pernah kalah, tidak boleh sedih. Tidak boleh berhenti. Kan kemarin kita sebutkan kan? Pasukan Uhud pernah kalah. Bahkan mereka hampir putus asa. Ya, ketika apa? Ketika mereka kalah di perang Uhud itu. Maka apa kata Allah kepada mereka? Masih ingat nggak Pak Mursalin? Lupa Pak ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 139. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan takut, jangan lemah kata Allah kepada mereka. Jadi walaupun mereka kalah, kata Allah jangan lemah, jangan takut, karena sesungguhnya kalian yang paling tinggi jika kalian itu mukmin. Tetap berjuang. Makanya mereka Pak walaupun pernah kalah di perang Uhud, mereka terus berjuang Pak. Sehingga apa? Mereka kemudian menjadi menang Pak ya. Begitu juga Nabi Musa Pak ya. Ada yang ingat kemarin Pak? Kajian kemarin? Ya, Nabi Musa juga pernah kalah, pernah takut Pak. Bukan kalah, takut. Takut akan apa? Lihat senjata tukang-tukang Fir'aun itu. Ya, jadi pasukan-pasukan Fir'aun yang berupa tukang sihir itu takut. Ya, apa namanya Nabi Musa ketika melihat senjata tukang sihir Fir'aun itu takut, khifah. Seperti disebutkan dalam surat Toha itu kan, ayat 60, 67 dan 68. Jadi 68 kata Allah kepada Nabi Musa apa? Ketika beliau takut, lihat apa? Lihat senjata tukang sihir Fir'aun itu. Tali berubah ya jadi ular yang bergerak-gerak, tongkat berubah menjadi ular yang bergerak-gerak. Takut Nabi Musa. Maka apa kata Allah kepada Nabi Musa Pak? La takhaf, innaka antal a'la. Jangan takut karena sesungguhnya kamu yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, walaupun kita sudah pernah kalah, Pak. Sudah pernah diterapkan, kemudian keinginan musuh ternyata lebih terakomodir hari ini, maka jangan takut, jangan sedih. Yang penting apa Pak?
Yang penting teruskan perjuangan. Ya caranya macam-macam. Kalau yang pejabat melalui jalur pejabatnya. Kalau ustadz melalui jalur ustadznya. Kalau jamaah yang nggak jadi ustadz, yang nggak jadi pejabat bagaimana? Ya pasti di rumah memimpin keluarganya. Pejabat di keluarga. Maka apa? Pastikan Al-Quran itu menjadi number one di keluarga Bapak. Karena pasti ada masalah juga di keluarga Pak ya. Pasti ada masalah di keluarga. Dan saya sering menemukan ada jamaah itu nanya, Ustadz gimana ini? Saya sekeluarga kemarin meninggal, ya ayahnya. Ya, ayah kita meninggal tapi di antara 7 keluarga, cuma 1 saya yang mau nanti harta warisan orang tua dibagikan sesuai dengan ketentuan syariat. Sisanya apa? Sepakat saja bagi rata katanya. Padahal ada anak perempuan, ada anak laki-laki di situ. Bagaimana Ustaz? Nah, ini terjadi Pak ya. Artinya di dalam sebuah keluarga muslim masih terjadi hal-hal yang seperti itu hari ini Pak. Masih terjadi. Maka pastikan Bapak sebagai keluarga, ingatkan anak-anaknya. Ingatkan anak-anaknya mulai sekarang. Mungkin juga bisa berwasiat kepada mereka. Seperti Nabi Ibrahim, ya, memberi wasiat kepada anak-anaknya. Wasiatkan, wahai anakku, kalau nanti aku tidak ada, pastikan kalian menjalankan ketentuan Allah. Masya Allah. Ya, pastikan menjalankan ketentuan Allah. Sehingga apa? Anak-anak kita nanti menjadikan Al-Quran itu number one. Karena orang beriman itu nggak mungkin Pak meninggalkan Al-Quran dan mendahulukan yang lain. Tidak akan mungkin terjadi. Kalau dia mendahulukan yang lain dari Al-Quran dan sunnah Nabi, berarti ada yang salah di dalam imannya. Ini pastikan itu. Ya Allah katakan sendiri kan? Ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Hujurat itu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendahului apa yang ada di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang beriman tidak mungkin ya menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah 4 hal yang kalau kita lakukan atau sikap kita benar terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi pembela kita. Bahkan di dalam kubur nanti kita sudah mulai menemukan Al-Quran itu membela kita. Ya kita sudah tahu kan hadisnya kan? Ketika seorang masuk dalam kuburnya, maka nanti ada yang datang. Wajahnya ganteng, Masya Allah, enak dipandang. Siapa itu Pak? Itu adalah Al-Quran. Bahkan nanti di hari kiamat Pak. Disebutkan di dalam hadis. Ya biasanya penceramah puasa itu sering menyebutkan. Ada 2 yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang pertama apa Pak? Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Yang kedua apa? Disebutkan yang biasanya di hadis-hadis yang terkait dengan puasa. Ya, yaitu puasa. Jadi Al-Quran dan puasa itu menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Maka pastikan Bapak Ibu dirahmati Allah, sikap kita mulai hari ini terhadap Al-Quran jangan sampai salah. Ya, pastikan minimal 4 yang kita sebutkan tadi, yakini dengan benar, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. 1 huruf pun, mungkin 1 titik pun jangan kita ragukan. Ya, dan kemudian apa? Pastikan kita senantiasa membacanya. Setelah membaca apa Pak? Kita tadaburi, kita pahami pelan-pelan. Dan setelah itu apa Pak? Pastikan kita amalkan. Di dalam setiap masalah yang kita hadapi, cari dulu di dalam Al-Quran. Seperti Mu'adz bin Jabal dulu, cari dulu di dalam Al-Quran. Setelah itu nggak temu juga, baru jelaskan, cari di dalam hadis Nabi. Kalau nggak ada juga, nah baru boleh kita gunakan akal kita untuk berijtihad. Jangan sampai kita seperti orang-orang pada umumnya hari ini yang diadukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang sia-sia, yang ditinggalkan.